Selamat pagi adik-adik, berjumpa kembali dengan Mbak Ririn. Apa kabar nih adik-adik? Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Semoga semuanya masih tetap semangat, tetap ceria, tetap gembira, walaupun kita belum bisa berkumpul bersama di gereja. Tapi adik-adik harus yakin dan ingat bahwa dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada. Ya adik-adik ya. Hari ini Mbak Ririn sendiri karena Kak Radianya sudah berangkat sekolah ya, tapi nanti di sini tetap ada yang menggitar yaitu Mas Yan. Adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami sekalian ya Bapak. Saat ini kami akan masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami sekalian ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, siapa yang sudah mandi? Banyak juga ya yang sudah mandi ya itu ya. Ya. Nah, sudah segar, sudah siap untuk memuji Tuhan. Sekarang kita nyanyi lagu yang pertama, yaitu Kasihnya Seperti Sungai. Ayo Mas Yan. Kasih Tuhan terus mengalir seperti sungai ya adik-adik, mengalir terus-terusan seperti sungai yang terus airnya mengalir menuju ke laut ya adik-adik ya. Itu terus yang kita rasakan, kasihnya Tuhan ada di dalam hati adik-adik, hati Mbak Ririn dan hati semuanya. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang kedua ya. Nah, lagu yang kedua nih judulnya Ke Gunung Tinggi Ku Naik, Naik, Naik gitu ya, bisa ya. Nah, sekarang yuk adik-adik, boleh pakai gerakan ya, boleh pakai gerakan, boleh juga kalau misalnya sedang duduk, boleh nggak apa-apa. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya, lagu yang kedua. Namun
akan kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Apa ya rasa damai itu? Rasa gimana ya adik-adik? Ada yang tahu nggak rasa damai itu apa? Rasa tentram, rasa nyaman, dan juga rasa diampuni dosanya, ya. Seperti yang nanti kita akan dengarkan semua nih cerita tentang bagaimana Yesus mengampuni dosa, ya. Dan itu akan membawa kedamaian, damai sejahtera bagi kita semua, gitu ya. Kalau Yesus mengampuni dosa, kita juga nanti bisa memaafkan, memberikan pengampunan buat orang-orang yang juga nantinya yang mungkin bersalah sama kita. Yang berdamai bukan hanya orang lain yang merasa damai nanti karena kita bisa memaafkan, tapi kita sendiri juga akan merasakan damai sejahtera kalau kita mau memaafkan misalkan orang yang bersalah kepada kita. Tapi juru damai yang paling berkuasa, yang paling baik adalah Tuhan Yesus saja. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, kita akan berdoa dulu ya, dipimpin oleh Mbak Naomi. Silakan Mbak Naomi. Oke, terima kasih Mbak Ririn atas pujiannya. Nah, halo, selamat pagi adik-adik kelas Samuel, kelas Yahya, kelas Daud. Selamat pagi semua, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Nah, adik-adik pasti udah pada mandi kan? Udah pada sarapan juga? Nah, kalau gitu kita siap akan memulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelum kita mau memulai ibadah kita, mari adik-adik kita bersatu dulu dalam doa. Yuk adik-adik di rumah kita lipat tangannya. Kita sama-sama tutup mata. Mari kita satukan hati kami untuk berdoa untuk Tuhan Yesus. Selamat pagi ya Bapak, pada hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami ya Bapak, meskipun melalui online di YouTube, tapi kiranya Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami untuk memahami firman yang akan dibawakan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, sebelumnya Mbak Naomi mau nanya nih, ada yang ingat gak sih sekarang itu tanggal berapa? Tanggal 14 Februari. Nah, biasanya tanggal 14 Februari itu ada apa sih? Ya, 14 Februari itu kita namai sebagai hari kasih sayang, dimana kita harus mengasihi orang tua kita, mama, papa, adik, kakak, teman-teman, dan keluarga yang lainnya. Meskipun begitu, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa setiap hari kita harus selalu mengasihi ya. Tapi secara khusus, secara spesial di hari ini, Mbak Naomi mau mengajarkan kepada adik-adik tentang kasih. Bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Melalui cerita yang akan Mbak Naomi bawakan, yuk kita sama-sama ambil dulu Alkitabnya. Ayo, yang belum ada Alkitab, yuk kita ambil dulu. Ini Alkitab Mbak Naomi warnanya udah pink, bajunya udah pink ya. Semuanya pink karena menyambut hari Valentine ya. Oke, kita ambil dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Mbak ulangi dari Lukas 7 ayat yang ke-36 sampai 50. Kita baca judulnya sama-sama ya. Ini udah pada ketemu kan ayatnya? Oke, mantap. Yuk kita sama-sama baca judulnya. 1, 2, 3. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Yesus yang diurapi oleh perempuan berdosa. Gimana ya ceritanya? Oke, sebelum Mbak bercerita, Mbak mau ngasih adik-adik video yang isinya tentang cerita yang akan dibawakan hari ini. Tapi videonya ini berbahasa Inggris adik-adik. Mbak yakin sih adik-adik pasti pinter-pinter kan bahasa Inggrisnya, keren-keren pasti dong. Cuman untuk adik-adik kelas Samuel yang mungkin masih belajar bahasa Inggris, tenang, kita simak baik-baik. Nanti Mbak Naomi dijelaskan lagi di akhir ya. Oke, kita fokus ya. Selamat menonton adik. There were a group of Jewish leaders called the Pharisees who heard Jesus speak often. One of the Pharisees, named Simon, asked Jesus to have dinner with him. Come on over. Oh, okay. Sounds good.
So Jesus went over to his house, and a certain sinful woman heard that he was eating there. She went to the house and brought a jar filled with expensive perfume. She kneeled at Jesus' feet and cried. Her tears fell on his feet, and she wiped them with her hair. She kissed his feet and put the perfume on them. Simon saw this and said to himself, Yeah. "If this man really were a prophet, he'd know what kind of woman is touching him. She's a sinner." Blah. Then Jesus said, "Simon, I have something to say to you." Okay. And he told him this story. A man loaned money to two people, 500 pieces of silver to one Thank you. and 50 pieces to the other. Yeah, thanks. Oh, hello again. But neither of them could repay him. Sorry. Yeah, sorry. So he kindly forgave them both, It's okay. canceling their debts. Who do you suppose loved him more after that? Simon said that the one who owed him more loved him more. Jesus said, Yep. "That's right." Then he turned to the woman and said to Simon, "Look at this woman kneeling here. When I entered your home, you didn't offer me water or wash the dust off my feet, but she has washed them with her tears and wiped them with her hair. I tell you, her sins, and there are many, have been forgiven, so she has shown me much love. But a person who is forgiven little shows only little love." Then Jesus said to the woman, "Your sins are forgiven." The men at the table said among themselves, "Who is this man that he goes around forgiving sins?" And Jesus said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." Nah, adik-adik, sekarang Mbak Nomi mau mengajak adik-adik untuk kita sama-sama mengulas ceritanya dari awal, di mana saat itu Tuhan Yesus menghadiri undangan ke rumah Simon, seorang Farisi, untuk melakukan perjamuan malam. Tapi saat itu Tuhan Yesus mendapatkan sambutan yang dingin dari Simon. Kalau misalnya ya, nih ada adik-adik main ke rumah temen, atau ada teman adik-adik yang main ke rumah adik-adik nih ya, pasti adik-adik sambut kan, dan pasti adik-adik nanti disambut juga sama teman adik-adik. Misalnya dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih fasilitas wifi gitu, biar teman adik-adik betah tuh di rumah. Nah, di sini Tuhan Yesus merasa dia mendapatkan sambutan yang dingin. Kenapa ya? Adik-adik, berdasarkan tradisi atau adat istiadat dari orang Yahudi, bahwa tuan rumah ini biasanya menyambut tamunya dengan cara mencium dan menyediakan air di dalam ember atau baskom di depan pintu untuk membasuh kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Tapi di sini Simon tidak menyediakan air, tidak mencium, dan tidak juga menuangkan minyak urapan yang seharusnya dituangkan ke kepala Yesus untuk menyegarkan dan menghormati. Nah, di sini Yesus merasa mendapatkan sambutan yang dingin dari Simon. Namun tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang ingin menyatakan kasihnya dan rasa syukurnya kepada Tuhan Yesus. Semua orang yang ada di dalam rumah Simon, termasuk Simon, mengetahui bahwa perempuan ini dahulunya penuh dengan dosa. Nah, adik-adik, perempuan ini lalu menangis di bawah kaki Yesus. Ia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ia mencium kaki Yesus. Lalu ia mengurap Yesus dengan minyak yang harum. Adik-adik, sebenarnya apa yang dilakukan perempuan ini melanggar peraturan atau adat yang ada, karena sebenarnya seorang perempuan tidak boleh memasuki kelompok kaum laki-laki ketika mereka sedang makan. Tapi walaupun perempuan ini melanggar, apakah Tuhan Yesus marah? Enggak, adik-adik, benar, Tuhan Yesus enggak marah, dan Tuhan Yesus enggak mengusir perempuan ini.
Tuhan Yesus menerima pelayanan yang tulus dari perempuan ini, dan bahkan Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa yang dulu ada pada perempuan ini. Nah, adik-adik, begitupun dengan Tuhan Yesus kepada kita. Walaupun kita merasa nih ya, banyak kesalahan, banyak hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan, tapi Tuhan Yesus selalu mau mengasihi kita melalui pengampunan yang Tuhan Yesus berikan. Tapi bukan berarti karena Tuhan Yesus selalu mengasihi dan mengampuni kita bisa seenaknya melakukan pelanggaran, minta maaf tapi nanti melakukan lagi kesalahan. Enggak ya adik-adik, kita harus seperti perempuan yang berdosa tersebut. Kita mengakui kesalahan kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan Yesus akan melupakan kesalahan kita dan akan mengampuni kesalahan kita, dan kita pun akan mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebagai penutup firman hari ini, Mbak Naomi punya satu lagu. Nanti Mbak Naomi akan putar lagunya. Adik-adik sama-sama nyanyikan lagu ini bersama mama papanya atau bersama adik kakaknya ya. Oke. Sekali lagi selamat Hari Mengasihi, selamat Hari Valentine, selamat berkumpul bersama keluarga. See you. Tuhan Yesus berkati. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengarkan ya cerita dari Mbak Naomi tentang seorang perempuan berdosa yang diampuni oleh Tuhan Yesus karena imannya. Nah, kita juga harus seperti itu adik-adik ya. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan iman kita, bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menjaga, memelihara kita
menopang kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, gitu adik-adik ya. Sekarang Marina mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman kalian yang beberapa hari kemarin ulang tahun. Kepada Yesa dari kelas Petrus yang berulang tahun pada tanggal 3 Februari ya. Dan juga Thea dari kelas Yahya yang berulang tahun pada tanggal 8 Februari. Marina dan semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Dan kami semua doakan Yesa dan Thea senantiasa mendapatkan berkat yang semakin melimpah dari Tuhan Yesus. Dan sekarang sudah saatnya kita menutup kebaktian kita hari ini. Kita akan tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa, dan setelah kita berdoa kita akan akhiri doa kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu yang indah Tuhan, mengenai seorang perempuan yang Tuhan ampuni dosa-dosanya karena imannya. Tuhan Yesus, tolong ajar kami supaya kami juga dapat memiliki iman seperti perempuan itu. Supaya kami tetap senantiasa bergantung dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjaga, memelihara, dan menopang kami di setiap hari-hari kami. Tuhan Yesus, kami juga percaya bahwa Tuhan akan segera menghapuskan pandemi ini dari seluruh muka bumi ini Tuhan, sehingga kami dapat segera kembali berkumpul bersama di sekolah minggu, maupun kami dapat berkumpul bersama di sekolah bersama teman-teman kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih, atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Tuhan tolong berkati semua usaha dan pekerjaan orang tua kami, sehingga segala yang dilakukannya akan senantiasa berhasil. Yesus, kami serahkan hari-hari kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kebaktian kita pada hari ini telah berakhir. Dan adik-adik jangan lupa ya, senantiasa memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Tetap sehat ya, dan tetap semangat. Sampai minggu depan.